kasih. Perkenalkan Bapak dan Ibu semua, nama saya Farhan Abdili, dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil review jurnal Discrete Event Simulation Modeling of Patient Service Management with RM. Jadi kita mulai dengan latar belakang. Discrete Event Simulation dikembangkan pada tahun 1960 oleh C. Shannon. Pada perkembangannya, proses simulasi dengan DES mampu didukung dengan perangkat lunak sehingga proses simulasi jadi lebih efisien. Salah satu pemanfaatan dari DES adalah sistem antrian dalam rumah sakit. Proses antrian dan jenis penyakit yang dirawat menentukan berapa banyak dokter bidang dan bidang apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Karena pada keadaannya, terkadang rumah sakit tidak mampu merawat pasien karena tidak memiliki dokter yang tersedia ataupun perlu menunggu waktu yang lama untuk pasien karena dokter tersebut tidak memiliki beban kerja yang sangat terbatas. Objektif dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi dalam pelayanan pasien pada rumah sakit dengan mengembangkan model simulasi pada klinik dengan discrete event simulation. Berikut adalah sumber data yang digunakan. Di sini ada probability kedatangan pasien dari berbagai tipe, kemudian jumlah dokter pada berbagai tipe, dan waktu kedatangannya. Dan juga waktu pelayanannya. Di sini ada P1, P2, P3, P4, dan D1, D2, D3, dan D4. Angka 1 pada masing-masing D dan P itu menunjukkan kalau misalnya pasien tersebut memerlukan layanan dari dokter umum atau general practitioner. Sedangkan angka 2, 3, dan 4 pada P dan D menunjukkan bahwa pasien tersebut memerlukan layanan dan bantuan dari dokter yang terspesialisasi. Dan itu dibaca dengan angka 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah skema model yang akan dirancang. Kita mulai dari kedatangan pasien, lalu kemudian pasien tersebut diarahkan ke meja resepsionis. Dari meja resepsionis kemudian bakal ada kondisi apakah pasien tersebut mampu diterima dan dilayani oleh klinik ataupun fasilitas kesehatan, ataupun pasien tersebut akan ditolak karena beberapa keadaan. Kemudian pasien yang sudah mendapatkan layanan akan keluar dari sistem karena sudah tidak membutuhkan layanannya lagi. Itu adalah model komputer yang sudah dirancang. Di sini kita bisa lihat incoming 1, 2, dan 3 ini berdasarkan angka probabilitas dari pasien yang sudah ada pada tabel data source sebelumnya. Kemudian tipe pasien ditentukan, dan kemudian mereka mendaftar ke meja resepsionis. Di sini ada kondisi, dan kondisi ini apakah mereka dapat dilayani oleh rumah sakit atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka akan masuk ke D-Site 2 yang bagian bawah ini. Kemudian dari D-Site 2 bakal didata pasien tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 yang ditolak sebelum kemudian keluar. Untuk pasien yang kemudian diterima bakal masuk ke D-Site 1, di mana D-Site 1 ini kemudian bakal dikelompokkan lagi tipe-tipe layanan yang dibutuhkan oleh para pasien. Dimulai dari general practitioner atau dokter 1, kemudian spesialis 2, 3, dan 4 yang ditandai dengan dokter 2, 3, dan 4 sebelum kemudian mereka keluar dari sistem setelah mendapatkan layanan. Simulasi dilakukan selama 1000 hari, dan pada tiap harinya jumlah rata-rata pasien per hari itu adalah 450 orang. Berikut adalah hasil dari data yang sudah didapatkan. Data itu kemudian divisualisasikan dalam bentuk pie chart. Untuk yang pertama itu adalah jumlah pasien yang diterima. Pada aktualnya, jumlah pasien yang diterima itu adalah 66, sedangkan yang tolak itu adalah 34%. Berikut adalah breakdown dari jumlah pasien yang tolak. Pasien yang paling banyak ditolak itu adalah pasien yang kedua dengan presentasi 42%, diikuti oleh pasien satu yang memiliki presentasi 29%. Berikut adalah waktu tunggu rata-rata yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan. Dari sini kelihatan kalau pasien satu memiliki waiting time yang lama karena mereka merupakan kontributor terbanyak dari kedatangan pasien dari fasilitas kesehatan. Untuk diingat kembali, pasien satu itu adalah pasien yang membutuhkan layanan dari general practitioner atau dokter umum. Nah, berikut adalah data kedatangan dari pasien. Data seperti yang sudah saya bilang kemarin, tadi pasien satu itu adalah pasien yang memiliki kedatangan paling banyak dengan rata-rata itu adalah 2114. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah
Hasil yang didapatkan mampu mensimulasikan sistem berdasarkan beberapa probabilitas, meliputi probabilitas kedatangan pasien, waktu pelayanan, dan jumlah spesialis dalam klinik. Dengan adanya simulasi ini mampu digunakan untuk meramalkan beban kerja pada klinik dan menyediakan solusi berdasarkan data yang dihasilkan simulasi. Untuk riset lebih jauh, dapat melibatkan kualitas pelayanan dan level kepuasan dari pasien dari pelayanan pada klinik. Berikut adalah jurnal yang digunakan untuk review jurnal. Jurnal ini memiliki judul Discrete Event Simulation Modeling of Patient Service Management with ARENA. Ini merupakan bagian dari Conference Journal of Physics dan ditulis oleh Elena Guseva, Tatiana Parfulomeyeva, kemudian juga Irina dan Muska. Baik, itu saja presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Selamat pagi.